Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi amma ba'd. Hadratul hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di dalam masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan teruskan kajian kitab Fathul Qorib Mujib, masih membahas tentang menjaga pandangan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila aqal. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisa nabud natahaddatsu fiha. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza ataitum ilal majlis fa'tu tariq haqqa. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala qatul basar wa qaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa Ali bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a zi mahramin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kitab Fathul Qorib Mujib, masih membahas tentang menjaga pandangan mata untuk tidak melihat kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dengan satu ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini bukan hanya khusus kepada Nabi saja, tapi juga secara umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian bertanya tentang sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka bertanyalah kepada mereka dari belakang tabir. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwasanya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, sebelum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat bagi para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan mudah
sebagian besar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenali satu persatu siapa saja istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, dan lain sebagainya. Dan di antara mereka tidak ada rasa sungkan untuk bertanya atau berbicara sesuatu apapun antara mereka para sahabat Nabi SAW yang laki-laki untuk bertanya kepada salah satu di antara istri-istri Nabi SAW, dikarenakan syariatnya belum ditetapkan. Maka setelah syariat telah ditetapkan dengan perintah agar mereka semua menutup aurat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar tidak menampakkan batasan-batasan aurat, maka setelah itu para sahabat Nabi dan umat Islam mulai tidak lagi terbiasa untuk mengenali siapa istri Nabi SAW dan berinteraksi lebih dalam dengan istri-istri Nabi. Karena untuk kita ketahui Pak, bahwasanya di zaman sebelum ada perintahnya syariat tentang menutup aurat, maka pakaian-pakaian orang dulu, khususnya para wanita, itu kebanyakan mulai dari rambutnya terbuka sampai lehernya, sampai ke arah, mohon maaf, payudaranya. Jadi di sini terang-terangan terbuka bagian leher sampai arah dada, ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaannya mereka, walaupun mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang lanjutan dari ayat untuk menjaga pandangan mata, tidak diperbolehkan bagi setiap para wanita itu untuk menampakkan auratnya, maka kemudian istri-istri Nabi SAW itu memulai untuk menutup auratnya. Dan di dalam Al-Quran itu disebut dengan jalaya bahunna, jamak dari kata jilbab. Jilbab itu Pak, sebenarnya bukan konteksnya menutup kepala saja, atau yang biasa digunakan oleh kita bahasanya kerudung. Betul? Tapi jilbab itu sebenarnya kalau menurut versi Al-Quran adalah pakaian yang tertutup seperti gamis hitam, abaya. Kalau bapak-bapak pernah belikan istrinya pakaian kayak semisal daster atau abaya, itu yang dimaksud dengan jilbab. Ya, cuma ada perubahan-perubahan menurut versi daerah-daerah setempat. Karena ada yang mengartikan jilbab itu penutupnya kepala, padahal penutupnya kepala itu adalah khimar. Khimar. Yang jelas, konsep menutup aurat untuk perempuan secara khusus itu harus benar-benar tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu bagian mana saja yang boleh terlihat? Ini ada perbedaan pendapat dari para alim ulama. Pertama, ada yang mengatakan seluruh badannya perempuan itu aurat, berarti dia harus ditutup, nggak boleh dilihat oleh laki-laki selain mahram. Pendapat yang kedua, dari pendapatnya para alim ulama, auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Maka berarti muka dan telapak tangan itu kalau diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram berarti boleh. Berarti boleh. Lalu kalau semisalnya ada sebagian dari anggota tubuh yang terbuka lalu dipertontonkan kepada laki-laki yang bukan mahram, semisalnya betis, paha, kemudian leher bagian belakang, apa hukumnya? Haram. Apakah berdosa? Berdosa. Bagi dia yang memperlihatkan dan bagi mereka yang melihat. Ingat ya, bagi mereka yang memperlihatkan dan bagi mereka yang melihat. Dan kita harus tahu, ketika mata kita memandang sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perempuan, memang ada batasannya. Kalau kita anggap sekali pandang, 2 kali pandang, kita nggak syahwat. Cuman yang kita lihat perempuan ini auratnya, misalnya betis, paham ya? Atau misalnya pundak, tetap jatuhnya haram. Tetap jatuhnya haram. Ustaz, saya nggak nafsu. Mohon maaf, saya nggak kepikiran macam-macam. Tapi kalau Anda melihat bagian aurat yang diharamkan oleh agama, tetap Anda tidak boleh untuk melihatnya karena itu hukumnya dosa. Paham ya? Ini yang harus diketahui oleh kita. Kita sebagai laki-laki tidak boleh menggampangkan kemaksiatan seperti maksiat mata. Perempuan di satu sisi tidak boleh juga menggampangkan tubuhnya itu untuk dilihat oleh mata lelaki. Karena maaf apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu sempat menegur Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, adiknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, berarti jatuhnya adik ipar, masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW, tapi membuka aurat. Lekuk tubuhnya itu kelihatan pakai baju yang sedikit transparan. Maka Nabi SAW memalingkan wajah seraya berkata, jangan biarkan dia masuk, kalau enggak saya keluar. Ya, tolong pakaiannya ditutup, jangan sampai terlihat transparan dengan lekuk tubuhnya. Ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha juga hadir pada saat itu dan disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata di dalam kehidupan kita, mohon maaf, ada sebagian dari kita yang menganggap ipar itu serasa udah kayak adik-beradik. Paham ya? Anda kawin dengan kakaknya, adiknya belum tentu Anda itu bisa mendekatinya dengan kedekatan yang Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, seperti kedekatan sama kakak. Gak boleh. Dan ini kadang maaf, yang terjadi di tengah keluarga kita itu semuanya los. Kita sebagai suami ngasih tangan ke adik ipar kita, haram, gak boleh. Karena tidak ada hubungan mahramnya kita dengan dia. Adik ipar kita, adik ipar. Paham kira-kira ya? Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang aurat, kita lihat dulu definisinya. Saya ingatkan kepada Anda, al-auratu ma yajibu satruha wa yahrumu nazruha. Aurat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi, yang haram untuk dilihat.
yang haram untuk dilihat. Auratnya perempuan dewasa seluruh badan, kita ambil pendapat Imam Syafi'i yang di tengah-tengah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau Anda melihat selain dari dua bagian wajah dan telapak tangan, Anda harus jaga pandangan. Khawatir berlebihan memandang lebih dari satu kali pandangan, itu jatuhnya dosa. Mohon maaf, perempuan biasanya pakai celana, pakai baju panjang, tapi tangannya kelihatan aurat. Tangan itu aurat. Atau dia lagi betulkan jilbab atau kerudung, pundaknya kelihatan, Anda menikmati, haram, dosa. Sama halnya juga ketika perempuan melihat laki-laki, batasan aurat laki-laki dari pusar ke lutut, dari pusar ke lutut. Jadi kalau misalnya maaf ada perempuan yang melihat laki-laki pakai celana pendek, haram. Tapi kalau pakai celana panjang, aman. Selama tidak nafsu, selama tidak berlebihan, apalagi dalam masalah muamalah atau bisnis. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum ini Pak, matanya buta. Datang ke rumah Nabi SAW, bertamu, punya hajat. Ya. Setelah dia duduk, keluar istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha atau Sayyidatuna Hafsah. Maka beliau ini melihat secara langsung sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Maka kata Nabi SAW langsung, jangan lihat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini laki-laki yang sedang bertamu matanya buta, dia tidak mungkin melihat saya. Memang benar dia tidak melihat kamu, tapi apakah kamu tidak melihat dia? Kamu punya mata, kamu lihat dia enggak? Punya ya Rasulullah, saya lihat dia. Sudah masuk. Paham kira-kira? Nabi itu memberikan peringatan kepada istrinya untuk tidak berinteraksi dengan menatap, apalagi bercakap-cakap dengan sahabat Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu sudah pernah menyampaikan, khairul mar'ati alla taraha rajulun. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan yang tidak suka dilihat laki-laki, dan dia tidak juga suka melihat laki-laki. Nah di zaman sekarang, kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, maka perempuan itu paling suka dilihat. Tapi kalau di zaman sekarang, perempuan itu lebih suka condong melihat. Mana ya? Yang budak-budak tawar itu mana ya? Mana ya? Dicari terus. Itu di zaman sekarang. Maka saya waktu lagi ngobrol santai sama teman-teman mengevaluasi tentang perubahan-perubahan zaman seperti di zaman sekarang, banyak orang tua itu berpesan kepada anak laki-laki yang belum kawin. Apa pesan dari orang tuanya mereka? Dek, kalau cari bini, cari yang solehah ya. Cari yang solehah. Biar rumah tangga kamu bagus. Jangan main asal nyari deh. Kamu betul-betul belajar agama, mondok, nanti kamu akan mendapatkan jodoh yang soleh. Zaman sekarang udah beda deh. Ini pesan orang-orang tua di zaman sekarang. Jadi maaf, mungkin kalau dipersentasekan,
kerusakan moral untuk di zaman sekarang bukan hanya laki-laki yang lebih dominan, tapi ternyata perempuan yang lebih dominan. Lalu kemudian hadirin, kembali lagi kepada ayat tadi. Sahabat Nabi SAW begitu turun perintah untuk bertanya di belakang Nabi, maka mereka pun kemudian menjaga diri agar tidak terjatuh dalam namanya fitnah. Sayyidatuna Aisyah itu menjadi tempat rujukan para sahabat Nabi, tidak terkecuali setelah Rasulullah meninggal. Jadi kalau ada perkara keagamaan yang masih membingungkan para sahabat, mereka itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Cuma gak mungkin tindak lakunya para sahabat itu bertamu langsung dengan Sayyidatuna Aisyah empat mata, tanpa ada perantara, tanpa ada tabir, gak mungkin. Setelah ayat ini turun, para sahabat itu terdidik untuk bertanya kepada para istri Nabi SAW melalui tabir, semisalnya kayak ini. Tidak melihat face to face secara langsung wajah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, cukup dengan suara saja. Lalu apa hikmahnya untuk kita? Nah, hikmahnya untuk kita tadi, kalau kita ingin menjaga kemuliaan semisal istri kita, anak kita, kita juga harus menerapkan seperti itu. Jangan pernah kita biarkan, mohon maaf, datang Pak RT ke rumah, kita bilang ke istri, duduk di situ kawan-kawan Pak RT. Etis gak kira-kira? Duduk dulu di ruang tamu, kamu temenin Pak RT, saya mau mandi dulu. Etis gak Pak kira-kira Pak? Ya, etis. Pak RT laki-laki bukan mahram istri Anda umpan. Memang kayaknya dalam konteks memuliakan tamu, Anda itu ingin memuliakan tamu, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Pak RT-nya kalau tahu dengan konsep nilai agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau bertamu bapaknya lagi mandi, dia tidak mungkin mau masuk. Saya tunggu di depan. Saya tunggu di depan. Kalau mungkin dipersilakan masuk, kalau dia lihat lebih banyak perempuan, dia lebih menjaga pandangan. Dan kalau suaminya tahu dengan nilai agama, gak bakalan dia bilang ke istrinya, nanti temani Pak RT. Palingan suaminya bilang, sebentar, masuk dalam. Nanti ada bapak yang namanya Pak RT. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang kita ini Pak, di zaman sekarang, hal yang semacam itu dianggap biasa. Padahal di dalam agama itu melanggar. Mohon maaf. Misal lagi istri kita ketemu dengan kurir. Ini konteksnya bukan bertanya tentang agama. Nah, siapa istri kita? Bukan ustazah kan? Orang biasa kan istri kita kan? Tapi konsep dalam mengatur tatanan rumah tangga itu kita mengikuti konsep rumah tangganya Nabi. Kalau ada yang ingin bertanya, berinteraksi, bercakap-cakap dengan istri kita, gak mesti kita umpan istri kita di sini. Kecuali kalau ada kita. Kalau nggak ada, cukup di balik pintu. Dia bang, abang ngantarkan barang enggak? Abang taruh ya di depan. Ini ibu-ibu zaman sekarang COD ya, ketemunya, masya Allah, pakai daster, pakai baju tidur, ya kan? Nampak orang nggak? Ngundang maksiat nggak? Ngundang maksiat. Ngundang maksiat. Nah, kalaupun itu terjadi, jangan Pak sampai terjadi di keluarga kita. Oh, tetangga fulan bin fulan, biarkan. Tapi jangan sampai terjadi di keluarga kita. Saya belum pernah berangkat ke Arif Yaman.
Tapi ketika saya mendengar cerita dari banyak orang, terutama dari keluarga saya sendiri yang sudah pernah berangkat 2-3 kali, itu saya tertarik. Dengan apa? Dengan bagaimana setiap laki-laki itu menjaga nilai kemuliaan dari setiap wanita. Jadi Pak, yang ke pasar itu bukan perempuan, laki-laki. Ditarik itu, yang ke pasar laki-laki. Perempuannya di mana? Di rumah. Kalaupun keluar terpaksa, benar-benar terpaksa, tutup habis. Sampai benar-benar tidak ada yang kenal ini siapa ya, nggak tahunya tiba-tiba udah besar langsung kawin. Oh, anaknya si Fulan bin Fulan, besok dia bakal nikah. Tetangganya tidak pernah tahu ternyata ada anak perempuan. Kenapa? Serapat itu mereka menjaga kemuliaan dan kebaikan dari seorang wanita. Apa yang menjadi kebutuhan? Semuanya dilengkapi oleh kaum laki-laki. Kalau sekarang laki-lakinya acuh, perempuannya juga acuh. Apa kata laki-laki? Kalau kau masih bisa ngurus, kau urus sendiri. Apa jawaban perempuannya? Ini yang aku tunggu, paling sedap keluar dari rumah. Keluar dari rumah, keluar dari rumah, keluar dari rumah. Ya Allah. Jangan ya, jangan. Kita semua laki-laki ini sebagai suami nanti akan bertanggung jawab. Memang kita tidak menanggung dosa istri seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, wala taziru wizratan ukhra. Kita nggak menanggung dosa, tapi pertanyaan itu 2 kali lipat. Kalau istri mohon maaf pergi ke maksiat, nanti kita itu yang akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang beratnya. Loh, kemana kamu tidak didik istri kamu? Kemana kamu dan didik anak putri kamu? Auratnya. Nah, kita yang kena. Kita yang kena. Jadi saya ingatkan yang terakhir untuk kita kaum laki-laki, sudah. Apapun yang menjadi urusan perempuan, selama kita masih ada, kita harus yang ke depan. Mau itu misalnya ada COD kurir, kita yang maju, biar kita yang ambil. Kadang-kadang maaf, perempuan kita yang belum belajar tentang agama, ketika dia ambil barang, beli barang ke toko, dia mau buka aurat. Dan itu diharamkan oleh agama, Ya Allah. Lagi di zaman sekarang lagi. Karena itu, ya, kita harus benar-benar menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan oleh Imam Ghazali, al-khawfu yuhriqus syahwat. Rasa takut itu dapat membakar syahwat nafsunya kita untuk maksiat. Kalau ada rasa takut. Tapi kalau nggak ada rasa takut, syahwatnya kita lihat. Mungkin setiap hari kepengen melakukan maksiat. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal julus fit turqat. Takutilah, jauhilah untuk duduk-duduk nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Nah, para sahabat bilang, kita gak bisa tinggalkan ini sudah kebiasaan kami ngobrol-ngobrol di tepi jalan. Zaman dulu belum ada kafe. Zaman sekarang gak pusing lagi nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Nongkrongnya di mana? Di kafe. Nabi menjelaskan bahwa kamu boleh saja duduk selama itu tempat halal, tapi jangan lupa, jangan pernah melakukan hal yang merugikan pengguna jalan lain atau orang yang datang ke tempat yang kamu datangi. Di antaranya apa? Kamu tidak menjaga pandangan mata. Kadang maaf, orang-orang di zaman sekarang ngumpul cuma pengennya lihat orang lain, kepo. Duduk 1 jam, 2 jam, gak puas dengan melihat orang lain yang Masya Allah semuanya buka aurat rata-rata. Ya,
kemudian mengganggu orang lain dengan cara apapun, itu dilarang oleh agama. Yang seharusnya kita lakukan adalah memberi kemanfaatan untuk orang lain. Lalu kemudian kita dianjurkan oleh Nabi SAW amar ma'ruf nahi munkar. Oh, ini berat nih, tapi minimal ada makrufnya. Contohnya apa? Kita kalau duduk di coffee shop atau di warkop, tiba-tiba ada azan. Di coffee shop itu ada lagu musik stand. Amar makrufnya Pak, amar makrufnya kita bilang sama penjaga kasirnya, mohon maaf azan, matikan dulu lagunya. Itu amar makruf itu. Nah, kalau nahi anil munkar, semisalnya maaf kita pikir tempat coffee shop yang kita lagi santai ini tempatnya halal, yang enak, dinikmati oleh banyak orang. Tiba-tiba ada satu pasang laki cowok masih muda, mohon maaf, berduaan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hal-hal yang tidak senonoh. Selain Anda ingkar di dalam hati bahwa itu perbuatan maksiat yang tidak boleh dilegalkan, yang tidak boleh disetujui, Anda harus nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau Anda termasuk orang yang berani bersuara, Anda bilang, "Dek, tidak ada tempat ke, pergi." Walaupun Anda bukan yang punya coffee shop, ya. Tapi kalau Anda semisalnya tidak berani, Anda bilang sama pramusajinya, sama ownernya, bang, tukang lihat di belakang tuh, tegur bang, tak boleh kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan nahi anil munkar. Jangan kita hanya diam, pekakan telinga, tutup mata. Itu bukan umat Nabi. Kalau kita sesama umat Nabi SAW, kita harus lihat, oh tidak bisa ini harus diingatkan. Udah sebatas kita masih berada di tempat itu, kita ingatkan. Paham ya kira-kira? Sama juga kita melakukan kebaikan di saat misalnya ada orang yang ingin kita bantu. Kadang-kadang kalau kita lagi duduk-duduk, ada orang pengemis, kita bantu. Ya, kita beri santunan, kita beri kasih sayang. Itu yang diadakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah salah satu di antara kalian mau bersepi-sepi atau sendirian dengan perempuan yang bukan mahram. Jelas itu hukumnya haram. Jelas itu hukumnya haram. Mohon maaf Pak, ada satu perkataan dari Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la takhluwanna bimra'atin walau kunta tahfadzal Qur'an. Jangan pernah kamu mau membiarkan diri kamu berdua dengan perempuan yang bukan mahram walaupun kamu itu hafal Al-Quran. Seberapa besar kamu menyangka imanmu di dalam hati, tapi ketika kamu berada di depan perempuan yang bukan mahram, itu runtuh. Itu runtuh. Apalagi maaf, perempuan mutabarrijat, an-nisaun mutabarrijatun, perempuan yang selalu tampil terbuka. Dikatakan di dalam kitab itu Pak, ketika Nabi Ibrahim alaihi wassalam ingin diberikan sanksi oleh penduduk setempat karena beliau menghancurkan berhala-berhala, maka mereka kemudian bingung dengan cara apa kita ini memberikan sanksi kepada Ibrahim. Muncul ide dari setan. Apa ide dari setan? Siapkan tungku api, nanti Ibrahim itu kamu lempar dengan ketepel besar.
Maka kemudian dia akan berada di atas tungku api. Wah, semangat akhirnya mereka pun kemudian membuat ketapel besar. Datang malaikat Allah. Malaikat Allah memberikan peringatan kepada iblis, ya iblis, kamu sebenarnya salah memberikan ide seperti itu. Seharusnya ketapel besar itu kamu berikan kepada setiap wanita yang selalu membuka auratnya, biar laki-laki ketika memandang dia akan mendapatkan tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis pun kemudian setelah sudah memberikan ide kepada orang-orang yang memuji Nabi Ibrahim, berpikir lalu kemudian dia melanjutkan idenya. Apa idenya? Dia mengganggu laki-laki dengan perempuan-perempuan yang diibaratkan seperti ketapel besar. Artinya apa sederhananya, Pak? Perempuan-perempuan yang mengubah aurat itulah yang bisa melayakkan kita, membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana hikmahnya untuk kita? Di sini kita diajarkan, ya, kalau kita punya perempuan, apakah itu istri atau anak, maka kita jangan mudah untuk mengizinkan dia keluar dari rumah, kecuali ada hajat atau kebutuhan tertentu. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia harus keluar, usahakan dia keluar dengan teman, keluarga, khususnya yang satu jenis. Jangan laki-laki tapi tidak mahram, enggak satu jenis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya ulama memberikan penjelasan, perempuan misalnya dalam melakukan ibadah haji sendiri haram, walaupun pekerjaannya wajib haji. Tapi kalau dia pergi dengan rombongan lalu diizinkan oleh suaminya, boleh. Dan di dalam rombongannya bukan laki-laki yang bukan mahram saja, tapi ada rombongan perempuan. Ya Pak ya, paham kira-kira? Jadi jangan pernah kita biarkan. Mohon maaf, misalnya kita percaya dengan anak buahnya kita, Budi, tolong antar ibu ya. Kemana Pak? Ke Sanggau. Berdua, Budi dengan istrinya kita. Nah boleh, harus ada caranya. Caranya apa? Cari anaknya kita, laki-laki, nemenkan. Cari keponakannya kita, nemenkan, ya. Atau yang mahram dengan istri kita, adiknya, nemenkan, supaya jatuhnya tidak haram. Cuman kadang mohon maaf, gara-gara kita melihat, kita merasakan kehimpitan ekonomi, mau tidak mau istri kita suruh berangkat sendiri. Ya. Lalu kemudian masuk dalam mobil, ternyata yang banyak penumpang laki-laki. Kalau Anda cerdas, Anda langsung batalkan. Ini penumpangnya berapa orang? Ada yang perempuan enggak? Enggak ada. Batalkan. Nanti saya angkat. Seperti itu. Ya. Beda nanti kalau misalnya naik bis, rombongan, naik pesawat, rombongan, ya, masih ada keringanan. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan yang sedikit berkah bermanfaat, insyaallah. Jadi kira ada pertanyaan?